Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Rosyadi, mahasiswa dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau ingin mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Implementasi Permainan Tradisional Kelereng pada Materi Aritmatika Sosial. Ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 34 provinsi yang terbagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di Indonesia juga merupakan negara yang multikultural karena terdapat berbagai banyak ragam suku, bangsa, bahasa, seni, dan kebudayaan. Hingga kekayaan flora dan fauna tersebar di seluruh bagian Indonesia. Menurut Joy dan Cole 2009, budaya dioperasionalkan sebagai identitas suatu negara atau kewarganegaraan subjek. Kita tinggal di zaman modern. Tantangan di kehidupan yang penuh dengan teknologi. Ada sisi keterlibatan kurikulum pendidikan nasional untuk turut serta melestarikan budaya dengan tujuan membentuk peserta didik menjadi generasi yang berkarakter dan mampu menjaga kelestarian budaya. Karena itu, sebagai landasan karakter bangsa, kebudayaan tidak hanya dapat dipelajari dengan kepercayaan atau pemikiran masyarakat, tetapi juga dapat dipelajari melalui ilmu matematika yang biasa kita sebut dengan etnomatematika. Menurut Ubayanti dan Luban Tobing 2016, matematika adalah bagian dari kebudayaan karena matematika dan pembelajarannya menjadikan matematika milik semua umat manusia, dan karenanya matematika bersifat universal. Pembelajaran pada dasarnya ialah sebuah proses penambahan informasi dari kemampuan yang baru. Awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Akhir-akhir ini telah terjadi revolusi paradigma atau revolusi proses berubahnya metode pembelajaran. Yang awalnya pembelajaran berpusat pada guru atau atau teacher center menjadi student center atau pembelajaran berpusat pada siswa atau peserta didik. Dengan pembelajaran metode student center ini akan membuat suasana lebih berubah, karena di sana ada proses interaksi antar peserta didik, antar guru, antar peserta didik yang lainnya, yang dimana outputnya yaitu peserta didik dapat membangun sendiri pemahamannya. Ya. Sumber pengetahuan itu berada dalam lingkungan sekitar, dan keberadaan sumber pengetahuan ada di setiap lini kehidupan kita. Maka dalam tulisan ini, peneliti akan mencoba mengkaji implementasi permainan tradisional kelereng pada materi aritmatika sosial. Jadi, peneliti menggunakan metode atau melakukan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa SMP kelas 8 dan kelas 7 SMP sejumlah atau sebanyak 26 orang. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana perspektif atau bagaimana pandangan mereka tentang penggunaan permainan tradisional kelereng dalam materi aritmatika sosial. Peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa lembar wawancara, lembar observasi, dan angket tentang persepsi siswa. Sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh penelitian adalah hasil wawancara dan hasil kuesioner persepsi siswa terhadap implementasi permainan tradisional kelereng pada materi aritmatika sosial. Sementara itu, data sekunder yang berhubungan dengan penelitian adalah peneliti memperoleh melalui artikel, jurnal, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Jadi artikel yang berkaitan, artikel yang relevan dengan penelitian yang peneliti buat. Fungsinya teknik kuesioner digunakan untuk menggali informasi tentang persepsi siswa terhadap implementasi permainan tradisional kelereng pada materi aritmatika sosial. Penelitian ini menggunakan penilaian skala Likert. Dalam penelitian kuesioner, responden hanya boleh mengisi satu jawaban dari 30 pernyataan berdasarkan hasil pendapat responden dari 4 alternatif jawaban tersedia. Sementara itu, teknik wawancara yang digunakan untuk menggali informasi data secara mendalam. Selanjutnya peneliti menggabungkan data yang didapat peneliti dari wawancara dan kuesioner yang dikenal dengan istilah triangulasi data. Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Yusuf 2014. Itu dia metode penelitian yang peneliti buat atau yang peneliti lakukan. Lanjut, hasil penelitian. Penelitian diawali dengan pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis permainan tradisional kelereng. Pembelajaran dilakukan secara berkelompok karena permainan tradisional kelereng dimainkan minimal 2 orang. Pembelajaran berbasis permainan tradisional kelereng dilakukan di lapangan yang menggunakan alas kayu bangunan berukuran 45 cm x 90 cm. Jadi di sini peneliti membuat peraturan untuk bagaimana cara memainkannya, peraturan permainan untuk memainkan permainan ini. Untuk lebih jelasnya nanti peneliti akan mencantumkan link YouTube. Akan mencantumkan lampiran link YouTube berupa bagaimana cara memainkannya. Nanti juri bisa melihatnya dan peserta yang lain juga bisa melihatnya di YouTube saya. Nanti saya lampirkan bagaimana cara memainkannya, ada harga-harganya, dan cara menentukan hasil akhirnya. Nanti didapat hasil akhirnya adalah jika pemain mendapatkan kelereng yang bernilai lebih dari modal awal, maka pemain tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika pemain mendapatkan kelereng yang bernilai kurang dari modal awal, maka pemain tersebut mengalami kerugian. Dan ada juga di mana pemain mendapatkan kelereng yang bernilai sama dengan modal awal pemain, maka pemain tersebut tidak mendapatkan keuntungan ataupun mengalami kerugian. Dalam keilmuan aritmatika sosial dapat disebut dengan impas. Nanti akan di sebuah runtutan bagaimana cara menentukan formula dari rugi. Bagaimana kita juga dapat menentukan bagaimana cara menentukan formula dari untung. Jadi di video itu sangat lengkap. Jadi peserta yang lain bisa melihatnya dan panitia juri bisa melihatnya sebagai dokumen tambahan saya untuk melengkapi lampiran-lampiran yang saya buat.
Setelah pembelajaran, siswa diberi kuesioner untuk menghimpun data mengenai persepsi siswa terhadap pengimplementasian permainan kelereng pada materi aritmatika sosial. Uji coba instrumen digunakan untuk mengetahui validitas instrumen berupa kuesioner. Jenis validitas yang peneliti gunakan ialah validitas empiris. Kata empiris yang artinya pengalaman, karena sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Hal ini dikatakan oleh Ari Kunto 2018. Jika ada data yang diperoleh sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka instrumen kuesioner tersebut dapat langsung digunakan. Sebaliknya, jika hasil menunjukkan tidak valid, maka butir pernyataan kuesioner tersebut akan dihapus dan tidak digunakan, serta akan dianggap butir pernyataan tersebut telah gugur. Dari hasil kuesioner, ada beberapa indikator yang peneliti kelompokkan. Di sini ada 3 indikator yang peneliti kelompokkan, yaitu yang pertama indikator persepsi siswa tentang permainan tradisional kelereng. Yang kedua, persepsi siswa terhadap materi aritmatika sosial. Dan yang ketiga adalah indikator persepsi siswa terhadap penerapan permainan edukatif dalam pembelajaran aritmatika sosial. Di sini ada beberapa butir pernyataan yang tidak valid. Jadi ada 30. Ada 30 butir pernyataan. Jadi yang butir pernyataan yang valid ada 24 butir pernyataan, sementara butir pernyataan tidak valid sebanyak 6 butir. Sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa butir pernyataan yang tidak valid itu akan dibuang atau tidak dipakai untuk kelanjutannya, untuk kita mencari tahu selanjutnya dengan teknik wawancara. Jadi indikator pertama yaitu kita akan mengupas setiap indikator yang sudah peneliti kelompokkan. Tadi indikator pertama persepsi siswa tentang permainan tradisional kelereng. Jadi persepsi yang muncul dari indikator pertama adalah permainan kelereng dapat digunakan siswa sebagai sarana pembelajaran, khususnya materi aritmatika sosial. Selain itu, siswa juga bisa mempelajari materi aritmatika sosial dengan menggunakan permainan tradisional kelereng. Karena dalam permainan tradisional siswa merasa lebih enjoy, lebih relax. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Baek dan Totti 2017, bahwa motivasi intrinsik pada subjek yang memiliki pengalaman bermain game memberikan efek enjoy, sehingga dengan hal tersebut berpengaruh secara positif terhadap prestasi akademik responden. Dari indikator ini muncul beberapa persepsi yang lainnya, yaitu memainkan permainan tradisional dan dapat mengeksplorasi kemampuan berpikir secara matematika. Jadi ketika ada keseimbangan indera, maka mempengaruhi jasmani, nalar, imajinasi, watak, dan karakter, sehingga adanya tujuan pendewasaan diri. Sebab watak seseorang menentukan arah perjalanan hidupnya. Pernyataan ini disebutkan oleh Fatul Mujib dan Nailur Rahmawati 2013-30. Jadi kembali lagi, persepsi ini diperkuat dengan hasil wawancara. Jadi ada persepsi yang diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan responden, bahwa dalam memainkan permainan tradisional kelereng dapat menemukan konsep dan materi aritmatika sosial, dan juga akan mengurangi proses belajar dengan cara menghafal. Karena dengan bermain kelereng, siswa dapat mencari, memahami, dan menemukan suatu konsep yang nantinya akan diturunkan sebuah rumus.
Jadi sumber ini didapat oleh sumber wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan responden. Ya. Kemudian pernyataan dari responden didukung oleh penelitian yang dilakukan Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati ya 2013 ya, bahwa seperti semua teknik belajar, permainan bukanlah tujuan itu sendiri ya. Jadi permainan bukan tujuan itu sendiri, melainkan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yaitu untuk meningkatkan pembelajaran. Ini adalah suatu modal besar untuk dapat memodifikasi permainan tradisional untuk dijadikan media pembelajaran. Ya. Dengan responden memainkan permainan tradisional dan pembelajaran, maka responden secara tidak langsung melestarikan permainan daerah yang sudah ada sejak dahulu. Jadi memainkan permainan tradisional kelereng ini, ya. Di sisi lain untuk meningkatkan pembelajaran, juga untuk sebuah pelestarian ya, pelestarian budaya permainan daerah ya. Ya. Jadi permainan tradisional kelereng salah satu contoh penerapan metode pembelajaran menggunakan alat permainan edukatif. Kegiatan yang membuat peserta didik merasa senang dan juga dijadikan alat pendidikan yang sifatnya mendidik. Manfaat dari permainan edukatif sangat besar karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir serta bergaul dengan lingkungannya. Bermain dalam pembelajaran juga dapat mengurangi rasa frustasi, ketegangan, konflik, dan persepsi negatif yang selama ini peserta didik alami. Jadi matematika itu memang sulit ya. Di permainan kelereng ini membuat siswa atau peserta didik berkurang rasa frustasinya, dan rasa tegang terhadap matematika itu sulit berkurang juga ya. Siswa itu menganggap matematika sulit, dan ketika guru masuk ke kelas saja dia sudah merasa tegang. Nah, dengan adanya permainan yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran matematika, khususnya materi matematika sosial, itu bisa mengurangi rasa frustasi dia, bisa mengurangi ketegangan dia, dan juga mengurangi konflik yang ada di dalam diri dia. Ya, di mana peserta didik dapat mendapatkan kesempatan untuk memahami, meresapi, dan memberikan sebuah makna yang peserta didik pelajari. Ya. Jadi peserta didik bisa mengubah mindset atau pola pikir yang mulainya selalu mendapatkan informasi menjadi mencari informasi ya, melalui proses pemecahan masalah. Menurut Arya Wulandari dan Rahayu Puspadewi 2016, adapun karakteristik utama dari pembelajaran yang kreatif adalah menggenggam kesempatan untuk terlibat secara produktif dengan pekerjaan siswa atau kegiatan siswa, dan apresiasi yang ditunjukkan untuk meninjau baik konstruksi dan proses produk ya. Permainan tradisional kelereng ya, itu sangatlah mudah untuk dimainkan oleh siapa saja, terutama untuk anak-anak ya. Permainan kelereng dapat dimodifikasi dalam proses pembelajaran matematika di kelas ya. Hal ini selaras juga dengan pernyataan Rahmawati 2016, pengajaran matematika bagi setiap orang seharusnya disesuaikan dengan budayanya. Untuk itu perlu adanya suatu jembatan yang dapat menghubungkan antara matematika di luar sekolah dengan matematika di dalam sekolah. Ya. Selama ini siswa hanya diberikan informasi saja tanpa mengetahui asal-usul suatu rumus. Proses pembelajaran dengan menggunakan metode permainan akan memudahkan siswa untuk memahami materi yang diajarkan oleh guru, karena peserta didik merasa senang dan tidak tertekan selama proses pembelajaran berlangsung. Peserta didik didorong untuk terlibat aktif dalam permainan, memperhatikan pembelajaran, dan bersemangat dalam mempelajari matematika. Ya. Matematika itu sendiri merupakan pengetahuan yang digunakan manusia dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan budaya yaitu kesatuan utuh yang di dalamnya membuat atau memuat tingkah laku yang menyeluruh yang terjadi pada masyarakat
Jadi peran budaya di sini sangat penting karena dengan budaya bisa menumbuhkan nilai luhur bangsa. Ya. Lanjut, ya. Namun ada yang permasalahan yang dihadapi saat ini, yaitu matematika dirasa sulit untuk dipahami dan dimengerti bagi masyarakat, khususnya pelajar Indonesia. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari perhitungan atau pengukuran yang itu semua adalah implementasi dari ilmu matematika. Anggapan seperti muncul karena matematika masih dianggap abstrak karena dipandang hanya sebagai memecahkan masalah-masalah dalam dunia sains saja, sehingga pandangan belajar para pelajar bahwa matematika itu adalah sebagai kegiatan manusia. Ya. Pernyataan tersebut sejalan dengan Syahrin dan kawan-kawannya, mengungkapkan bahwa matematika merupakan suatu konsep yang abstrak dan sulit. Oleh karena itu, kebanyakan siswa tidak menyukainya. Ya. Ada beberapa manfaat yang muncul dari sudut pandang responden ketika mempelajari materi aritmatika sosial. Jadi mereka berpikir bahwa aritmatika sosial itu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Karena awalnya mereka berpikir materi ini berfungsi untuk jual beli, berdagang, bisnis, dan juga agar tidak ditipu oleh orang lain. Ya. Menurut Evelyn, apabila suasana pembelajaran tidak kaku dan tidak serba prosedural, maka pelajaran yang dipelajari akan melekat lebih lama dalam otaknya, sehingga materi yang dikaji lebih bermakna bagi anak. Dan juga menurut Cening Sriwati dan kawan-kawan 2013 mengungkapkan bahwa pembelajaran permainan dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksikan pengetahuan mereka sendiri melalui kegiatan diskusi dan bermain, sehingga dapat merangsang pikiran kreatif siswa untuk memperoleh pengetahuan dan nilai-nilai moral dari kegiatan tersebut. Praktik yang terjadi di kelas ialah pembelajaran matematika sering dilakukan dengan cara guru menjelaskan materi. Hal ini menyebabkan siswa merasa bosan ketika belajar di kelas. Siswa seringkali dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang sifatnya konstekstual, yaitu terpaku oleh buku pegangan siswa atau lembar kerja siswa. Ya. Jadi pembelajaran sama ini textbook oriented, jarang sekali guru mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ilmu matematika cenderung bersifat abstrak. Mayoritas guru dalam mengajar di kelas masih kurang memperhatikan kemampuan berpikir siswa. Dalam situasi yang terjadi saat inilah, guru kurang memberikan metode yang bervariasi, sehingga menyebabkan pembelajaran matematika menjadi tidak bermakna. Motivasi belajarnya menjadi sulit untuk ditumbuhkan. Pola belajar yang terbentuk ialah menghafal dan sesuai dengan perintah yang diberikan. Akibat dari teacher center membuat siswa hanya mendengarkan ceramah dan sulit menangkap penjelasan dari guru. Ya. Jadi di sini ya adanya permainan edukatif yang bisa membantu respon dan belajar aritmatika sosial dengan mudah. Ya. Karena dengan bermain sambil belajar, suasana kelas akan lebih hidup. Siswa tidak merasa tertekan terhadap banyaknya rumus yang diberikan oleh guru. Ya. Dari pernyataan tersebut, siswa diajak untuk aktif dan tidak hanya menerima informasi sebuah rumus begitu saja. Ya. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Azizah 2016 bahwa metode bermain atau permainan dapat menumbuhkan atau membuat suasana pembelajaran menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Belajar dengan permainan edukatif tidak akan menimbulkan kejenuhan pada siswa, sehingga siswa dapat memusatkan perhatiannya secara penuh terhadap materi pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Di sini akan membentuk pola diskusi yang baik, sehingga nantinya akan mengurangi pada ceramah ataupun hafalan materi. Peneliti dapat mendapat data dari salah satu responden bahwa dengan guru menjelaskan di papan tulis, siswa tidak timbul rasa keberanian karena proses belajar hanya berfokus pada guru. Kalau dengan permainan, siswa dengan antusias dalam bermain dan belajar, menjadi nilai lebih untuk pengalaman siswa. Karena seusia mereka seharusnya diberikan contoh yang nyata dalam pembelajaran.
Selama ini hanya diberikan contoh yang abstrak sehingga siswa hanya bisa membayangkan, bayangkan bagaimana rumus atau materi itu ada. Ini sejalan dengan teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Ya, yaitu dalam memanfaatkan pengalaman nyata, perkembangan kognitif seorang akan lebih baik daripada hanya menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan pendekatan kognitif yang dikenal dengan perkembangan kognitif Jean Piaget yang diterapkan ialah konstruktif. Ya, jadi membangun. Jadi permainan edukatif juga dapat berfungsi untuk menyimbangkan kerja otak peserta didik ya. Jadi bisa seimbang antara kiri dan kanan ya. Dalam proses berpikir matematika, otak yang biasa dipakai oleh peserta didik ialah otak kiri. Kerja otak kiri mengatur dalam hal perbedaan angka, urutan, tulisan, hitungan dan logika ya. Menurut Ping 2008 bahwa kerja otak sebelah kiri mengkhususkan pada teks dan menganalisa. Dan ini seharusnya seimbang. Kalau misalnya ada permainan matematika yaitu kelereng ini, jadi bisa menghidupkan otak kanannya ya, karena otak kanan itu fungsinya adalah menumbuhkan kemampuan bersosialisasi antar sesama ya, dan juga bisa menumbuhkan kerjasama yang erat di dalam kelas. Jadi permainan kelereng ini bisa menimbulkan ya kerjasama yang erat di antara siswa-siswa di kelas ya, dan tidak hanya menitikberatkan pada suatu bagian saja ya. Maka dari itu ada beberapa urgensi terkait permainan diterapkan dalam pembelajaran matematika. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi negatif terhadap matematika khususnya materi aritmatika sosial perlahan berubah ya. Hal ini dikarenakan permainan edukatif membantu peserta didik untuk mengkomunikasikan perasaannya secara efektif dengan cara yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, mengurangi ketakutan terhadap matematika, pengendalian diri pribadi, melatih untuk berkonsentrasi. Dengan adanya inovasi etnomatematika, dengan adanya inovasi etnomatematika yang dilaksanakan dengan objek permainan tradisional kelereng, maka dapat ditemukan penanaman konsep matematika dalam materi aritmatika sosial. Ya. Untuk depannya, guru seharusnya menjadi agent of change untuk mengubah segala paradigma persepsi negatif serta didik terhadap matematika. Apabila guru tidak mau untuk melakukan perubahan yang sifatnya kreatif dan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar, maka persepsi yang terbangun pada peserta didik akan terus negatif dan akan mempengaruhi hasil pembelajaran matematika di kelas berupa nilai yang di bawah kriteria ketuntasan minimal ya. Menurut Siregar 2017, strategi belajar matematika yang menyenangkan sehingga mudah dipahami oleh siswa adalah dengan bermain game matematika. Sekian presentasi singkat ya, penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada yang kurang jelas bisa dibaca artikelnya yang berjudul implementasi permainan tradisional kelereng terhadap materi aritmatika sosial ya. Sekian, sampai sini dulu. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Mudah-mudahan jurnal yang saya presentasikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.